Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para maba jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik tahun ajaran 2020-2021. Di sini kalian akan berjumpa dengan saya dengan mata kuliah Fisika Dasar 1. Pertama, untuk pertemuan pertama kita akan membahas penyusunan dan pengukuran vektor. Pertama harus kita tahu dulu apa yang disebut besaran, satuan, dan vektor. Jadi di ilmu fisika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam. Dalam ruang lingkupnya, di sini akan mempelajari atau memahami sifat-sifat dan hasil interaksi dari benda. Nah, di sini besaran yaitu suatu ukuran dan dia mempunyai satuan. Jadi besaran dasar itu misalnya massa, waktu panjang, kemudian suhu, arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah mol. Besaran turunan yaitu kecepatan, percepatan, jarak, dan gaya. Nah, satuan ini sendiri mempunyai ukuran atau takaran secara kuantitas dari besaran fisika. Sistem satuan ada dua, yaitu sistem satuan internasional sama sistem satuan British. Untuk yang SI internasional itu dalam satuan MKS-nya dinyatakan meter, kemudian kilogram, sekon, kalau CGS sentimeter, gram, sekon. Sedangkan satuan Inggrisnya dalam hal ini adalah inch, feet, miles, atau pound, dan slug. Maka besaran-besaran pokok dalam sistem internasional atau SI, biasanya kalau panjang satuannya itu meter, ditulis M, dimensinya L. Massa, kilogram, singkatannya kg, kemudian dimensinya M besar. Sedangkan waktu kita sebut satuannya sekon, singkatannya S, dimensinya T. Arus listrik ampere, singkatannya A besar, dimensinya I. Suhu Kelvin kita singkat dengan K besar, dimensinya theta. Intensitas cahaya, dan di sini termasuk faktor konversi, ya. Jadi kalau mau mengkonversikan atau menyeragamkan satuan, ada dasarnya, yaitu misalnya 1 in itu sama dengan 2,54 cm, 1 meter sama dengan 3,28 feet, 1 mil sama dengan 5.280 feet, 1 mil juga sama dengan 1,61 kilometer. Contohnya di sini konversi dari mil per jam ke meter per sekon. Ya. Jadi ini ada contohnya, bisa dilihat di slide berikut. Sedangkan dimensi ada 3 dimensi dasar. Dimensi panjang yaitu L, dimensi massa itu M, dimensi waktu T. Yang lain dimensi atau besaran turunan berarti dimensi kecepatan mempunyai L kalikan T pangkat min 1. Sedangkan dimensi gaya yaitu M kali L kali T pangkat 2. Contohnya di sini bisa dilihat pada slide berikut, ya. Jadi besaran kecepatan itu kita tunjukkan tadi itu yaitu L per S, jadi meter per detik. Sedangkan luas meter pangkat 2. Sedangkan untuk nama besaran-besaran yang lain, misalnya gaya satuannya Newton, lambangnya N, energi satuannya Joule, lambangnya J, dan daya atau watt, lambangnya W. Frekuensi Hertz, lambangnya Hz. Besaran turunan dan dimensinya. Jadi kayak luas kan mempunyai rumusnya panjang kali lebar.
Berarti dia mempunyai dimensi untuk panjang satuannya meter, untuk lebar satuannya meter, berarti dimensinya L kuadrat. Kemudian volume juga gitu. Rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, berarti mempunyai dimensi L pangkat 3 atau kubik. Terus massa jenis, rumusnya massa dibagi volume. Berarti mempunyai dimensi M kali L pangkat min 3. Kecepatan, rumusnya perpindahan dibagi waktu. Berarti panjangnya untuk berpindah itu L dan dibagi waktu yaitu T pangkat min 1. Kecepatan dibagi waktu. Berarti dimensinya L kali T pangkat min 2. Sedangkan gaya, rumusnya massa kali percepatan, berarti dimensinya M kali L kali T pangkat min 2. Sedangkan usaha dan energi mempunyai rumus gaya kali percepatan, sehingga mempunyai dimensi M kali L kuadrat kali T pangkat min 2. Sedangkan untuk besaran pokok usaha dan energi yang mempunyai rumus gaya kali perpindahan. Berarti M kali L pangkat 2 kalikan T pangkat min 2. Impuls dan momentum rumusnya adalah gaya kali waktu. Berarti dimensinya M kali L kali T pangkat min 1. Di sini faktor-faktor pengalian dari sistem internasional. Bisa dilihat di tayangan sebagai berikut. Kita menginjak ke vektor. Ya. Jadi di sini berdasarkan sifatnya, besaran fisika dibagi dalam 2 kelompok, yaitu besaran vektor yang mempunyai besaran fisika, yang mempunyai juga besar atau mempunyai nilai dan arah. Tapi kalau besaran skalar, dia hanya mempunyai besaran saja atau nilai saja. Misalnya ini contohnya, notasi vektor. Di sini ada vektor A, arahnya ke kanan, maka ditulis A vektor. Sedangkan lambang vektor, Anda bisa melihat dari sini, jadi gambarnya di sini adalah A vektor, terus diberi garis arah ke kanan, sedangkan yang sebelah kanannya ini adalah B atau vektor B, arah ke kanan juga, horizontal. Maka sifat vektor dapat digeser kemana saja, asal besar dan arahnya tetap. Ini penjumlahan vektor. Jadi vektor C itu asalnya tadi adalah dari vektor A ditambah B atau vektor B ditambah vektor A. Maka persamaan-persamaan yang ada di dalam penjumlahan vektor, seperti pada gambar ini, jadi ada sudut alfa, theta, sedangkan pada sudut-sudut itu ada garis apa itu vektor A tadi, dan yang menunjukkan dari vektor B arah ke atas, sehingga C sama dengan A tambah B. Sehingga sinus alfa sama dengan B dibagi C sinus theta. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat min 2AB kosinus theta. Ini contoh soal, ya. Jadi bisa Anda plot dari contoh soal ini panjangnya dari masing-masing vektor. Ya, ini bisa buat latihan di rumah. Nanti di plot di kertas. Belajar di kertas untuk masing-masing vektor tersebut digambar. Persamaan-persamaannya di sini sudah saya tuliskan juga, bisa Anda pelajari. Kemudian metode penjumlahan vektor, ya. Untuk metode segitiga atau metode poligon dan aturan jajaran genjang. Ini sudah ada gambarnya juga. Penjumlahan cara segitiga atau poligon. Kemudian yang di sini penjumlah yang sebelah kanan penjumlahan cara jajaran genjang. Ya, jadi ini merupakan hasil penjumlahan vektornya. Terus kalau yang gambar ini di sini. Jadi R itu resultan vektornya. Dan di sini R juga resultan vektornya. Jadi kalau gambar ini vektor A dulu, dari ujung vektor A kita hubungkan dengan vektor B sehingga hasilnya ini. Dan contoh-contoh yang lain bisa Anda lihat di sini.
Ya, ini vektor-vektor juga contoh-contoh bisa kita pelajari. Ya, sementara itu dulu untuk materi tatap muka pertama kita. Nanti bisa kita lanjutkan minggu depan di mata kuliah berikutnya, yaitu kuliah yang tatap muka kedua. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.